Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita syukuri hari ini dengan kembali berada di sekitar Sabda Allah yang akan kita baca dan kita renungkan. Kita bersyukur karena berada di hari Rabu yang pertama di bulan September ini. Mari kita bersatu di dalam doa untuk merenungkan sabdanya. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah menghantar kami semua sehingga boleh memaknai ibadah kami kembali sebagai keluarga di Rabu yang pertama di bulan September ini. Dan kami bersyukur Engkau telah himpunkan kami kembali di sekitar sabdamu yang akan kami renungkan, kami baca, kami beritakan, dan kami lakukan. Roh Kudus-Mu kiranya Engkau karuniakan bagi kami, sehingga kekuatan darinya meneguhkan kami untuk melakukan sabda ini dalam keseharian kami, lalu memuliakan Bapa di surga. Ya Tuhan Yesus, Sang Sabda yang hidup, bersabdalah. Di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus, kita memasuki minggu ke-13 sesudah Pentakosta, dan kita bersyukur Tuhan telah menghantar kita di hari Rabu yang pertama di bulan September ini, hari ini 2 September 2020. Kita akan merenungkan sabdanya yang dikutip dari Kitab Kidung Agung, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-17. Kidung Agung pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-17, demikianlah kutipan menurut kitab ini. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara-saudara, ibu bapa, anak-anak, kaum muda dan remaja yang Tuhan kasihi, dua ayat dari kutipan kita tadi, kalau kita membaca narasinya secara utuh, maka ada begitu indah gambaran yang kalau mau dikatakan sangat romantis yang dilukiskan karena kerinduan untuk berjumpa antara laki-laki dan perempuan, yang sudah pasti kita dihantar kepada imajinasi bahwa keduanya adalah sepasang kekasih. Dan sang perempuan, dia berada di rumahnya di desa, menanti kedatangan sang pujaan hatinya yang dia rindukan dan dia nanti-nantikan. Lalu sungguh ada kegembiraan besar ketika pengalaman itu terjadi, di mana dia melihat dari kejauhan sang kekasihnya datang, dan itu secara metafor dianalogkan bagikan kijang yang melompat-lompat, yang dari kejauhan dilihat begitu lincah, datang mendekat di antara beragam macam tanaman, kembang-kembang warna-warni, dan bau rempah-rempah. Semua bentuk penggambaran yang sangat romantis, dan di situ mau melukiskan tentang betapa besarnya kekuatan cinta yang sementara dialami oleh kedua insan ini, laki-laki dan perempuan. Sang perempuan menanti di rumah, dan penantiannya tidak sia-sia. Lelaki pujaan hatinya itu pun datang, dan dalam penggambaran warna-warni cinta mereka dialami seiring dengan sukacita besar atas perjumpaan itu. Ada lukisan bunga bakung, bunga lili, sebagai gambaran tentang kesucian, sebagai gambaran tentang ketulusan, sebagai gambaran tentang kemuliaan, yang sejatinya mau menggambarkan tentang cinta yang tulus, cinta yang mulia, cinta yang agung itu. Dilukiskan juga bagikan seekor kijang, anak rusa yang berlompat kegirangan, sebuah energi yang didapat karena pengalaman perjumpaan itu.
Dan ini semua mengisahkan tentang kekuatan cinta yang didulang, kekuatan cinta yang dialami, dan kekuatan cinta yang sungguh-sungguh dirasakan oleh kedua insan ini. Dan kitab Kidung Agung ini, kidung di atas segala kidung ini, sejatinya menggambarkan tentang cinta Allah kepada kita umatnya. Sebuah gambaran kehadiran cinta laki-laki dan perempuan, insan yang jatuh cinta, yang diliputi dengan romantisme kasih, kisah cinta mereka itu yang kemudian di dalamnya sejatinya mau menggambarkan tentang cinta Allah kepada kita umat manusia. Allah kepada Israel umatnya, di dalamnya adalah Allah kepada kita semua. Sehingga kekuatan cinta itu sungguh-sungguh dialami. Apa yang sungguh-sungguh dialami adalah kehadiran secara real, secara konkret tentang perjumpaan lewat cinta yang sungguh-sungguh kita alami, tidak hanya sekedar sebuah kisah romantisme. Dan Kidung Agung ini mau menggambarkan itu. 2 ayat yang sekalipun pendek, tapi menggambarkan tentang energi kasih yang kemudian di dalamnya menggambarkan cinta Tuhan kepada kita, kiranya menguatkan kita untuk kemudian mengalami akan kekuatan cinta itu juga dalam warna keseharian kita secara khusus di hari-hari ini. Kalau di dalam pengalaman perjumpaan kita, di dalam setiap hari-hari kita adalah upaya untuk berefleksi, remembering, mengingat semua bentuk kebaikan yang telah Tuhan beri, bahkan kemudian berimajinasi, imaging tentang kebaikan itu yang meneguhkan bahwa hari ini adalah kekuatan untuk persiapan menyambut hari esok. Semoga reflektif dan imajinatif seakan-akan menjadi 2 sisi dari mata uang yang hadir dalam warna keseharian kita setiap waktu, sama seperti sebuah pengalaman perjumpaan antara sepasang kekasih ini yang sejatinya menggambarkan perjumpaan antara kita dengan Allah sendiri. Tentang pengalaman perjalanan bersama-sama dengan Allah, mengenal jejak karya rahmat Tuhan sendiri, dan itu sungguh-sungguh meneguhkan bahwa kita tidak sendiri. Apa yang kemudian menjadikan kita berdaya tahan, itu semata-mata karena daya juang kita dilengkapi dengan daya kehadiran Allah yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita kekuatan untuk melangkah untuk hari ini dan secara khusus dalam menyambut esok hari. Tinggal bagaimana kemudian kita menerjemahkan cinta itu di dalam warna kehadiran kita. Utamanya kehadiran kita sebagai gereja yang selalu dilukiskan sebagai sang mempelai perempuan dan Kristus sebagai sang mempelai laki-laki. Atau sama seperti gambaran Israel sebagai sang mempelai Allah sendiri juga, dan Allah yang sungguh-sungguh mencintainya. Atau sama seperti gambaran yang dilukiskan dari dan melalui kidung di atas segala kidung atau kitab Kidung Agung ini, tentang pengalaman cinta sejati antara 2 insan laki-laki dan perempuan yang melukiskan tentang gambaran Allah yang mencintai kita. Nah, mengakhiri renungan ini, saya sengaja membawa layang-layang. Nah, layang-layang ini sudah pasti setiap kita yang hendak menerbangkannya, karena layang-layang dibuat supaya dia bisa terbang tinggi, kita pasti akan berupaya untuk merangkai kerangkanya dengan baik, lalu menemukan titik keseimbangan yang kemudian di dalamnya, karena titik keseimbangan itu memungkinkan dia ketika kita menarik tali layangan ini, dia akan siap meluncur, terbang tinggi ke udara. Kerangka yang dibuat, ditemukanlah titik keseimbangan yang baik. Ada kertas ataupun jenis benda tipis lainnya yang harapannya juga kuat, yang kemudian akan melekat di setiap kerangka yang dibuat itu. Dan kita membutuhkan kehadiran orang lain juga untuk menemani kita menerbangkannya. Dan sejatinya inilah gambaran tentang relasi itu. Kalau secara sederhana spirit dari kitab Kidung Agung itu mau digambarkan, ya sama seperti gambaran seorang anak yang membutuhkan kehadiran temannya yang lain, yang rindu untuk menerbangkan layang-layang yang dia cintai itu. Ada tali yang kemudian siap menerbangkannya, kerangka layang-layang dengan titik keseimbangan yang ada,
dan temannya yang lain yang membantu untuk menerbangkannya. Dan dia tentu mengandalkan udara yang bergerak, angin. Setelah kemudian layang-layang ini terbang tinggi, lalu kemudian dikendalikan dengan kita memegang tali layangan ini, maka ada kalanya, ada saat-saat di mana kita harus menarik dan dia akan melesat terbang. Lalu kemudian ada saatnya, kemudian tali ini harus kita kendurkan, supaya kemudian di dalamnya dengan baik kita bagikan ikut irama angin. Sehingga tarik dan mengulur adalah bagian dari irama yang terus-menerus menjadi bagian ketika kita memainkan layang-layang ini. Semakin dia tinggi, maka semakin besar juga risiko ketika kerangka layang-layang ini akan patah karena dia diterpa oleh terpaan angin, atau kertas ini akan sobek. Kemungkinan yang lain bahwa tali layangan ini akan putus, dan pun orang Ambon bilang dia atau layang-layang ini pun akan ewang. Sejatinya demikianlah kita mengalami dinamika cinta kasih. Untuk bagikan mengikuti irama angin, bagikan mengendali akan tali layangan ini dengan menarik sehingga kencang dan tegang, tapi juga harus mengendurkannya sehingga mengulur dan menarik adalah bagian dari warna untuk memainkan layang-layang. Tapi di atas semuanya itu adalah titik keseimbangan yang kemudian ditemukan pada saat kita merangkai rangkaian kerangka layang-layang ini, termasuk ketika kita memautkan benang-benang atau tali layang-layang ini, sehingga dengan keseimbangan itu ketika kita tarik, layang-layang itu pun akan terbang jauh tinggi ke udara. Moga-moga ketika kita memaknai cinta kita itu juga adalah sama ketika seperti emosi, seperti kehadiran dan rasa kita pada saat memainkan layang-layang. Dan mari, ketika di dalamnya apapun jenis layang-layang yang kita punya, kita telah mempersiapkan layang-layang ini untuk terbang tinggi dengan baik. Dan itu semata-mata karena kita ikut irama yang turut juga dimainkan dengan baik. Disitulah kehadiran kita. Kalau memang toh gambaran ini adalah layang-layang adalah keluarga kita, moga-moga adalah suami istri yang kemudian di dalamnya memaknai betul apa arti kehadiran kata cinta itu yang akan diekspresikan dalam relasi kehidupan sebagai suami istri yang adalah orang tua, bahkan dalam kehadiran bersama-sama dengan buah hati dan anak-anak. Di dalamnya ada kalanya situasi tegang itu hadir. Tapi kita diminta untuk demi keseimbangan itu kita mengulurkan segala sesuatu agar kembali kendor, dan dengan demikian relaksasi itu pun kita alami di rumah-rumah kita. Ada situasi-situasi ketika seperti cantiknya warna-warni layang-layang ini adalah juga kita semua yang sudah mempersiapkan layang-layang itu dengan baik, dengan apapun warna-warni kehidupan yang kita alami di rumah. Dan moga adalah kita semua yang punya kekuatan cinta, sama seperti gambaran dari kisah Kidung Agung ini yang diekspresikan dalam kerinduan pengalaman perjumpaan dua insan yang saling jatuh cinta, yang sejatinya menggambarkan tentang Allah yang penuh cinta itu kepada kita umat yang dicintainya. Dan moga pengalaman perjumpaan itu meneguhkan kita bahwa kita tidak sendiri. Ya, sama seperti kegembiraan anak-anak yang sementara memainkan layang-layang itu bersama-sama dengan teman-temannya. Lalu kemudian ada saat-saatnya mereka harus dengan lihai dan dengan terampil, kemudian bagaimana menata sehingga menarik ataukah mengulur tali layang-layang itu pada saat-saat ketika mereka seolah-olah menyatu padu dengan tiupan angin. Sehingga sekalipun mereka berada di tanah di bawah dan layang-layang itu ada jauh tinggi di atas, tapi perpaduan itu dengan tarikan benang itu seakan-akan membuat yang memainkan layang-layang dengan layang-layang itu sendiri menjadi padu adanya. Mari kita kembali memasuki hari kita seiring dengan pengalaman perjumpaan tentang cinta yang adalah sumber energi di rumah kita masing-masing. Kala angin itu bertiup kencang, janganlah khawatir dan kecil hati. Yakinlah bahwa Allah ditemukan dalam segala, termasuk dalam situasi-situasi sulit ini.
Mengakhiri renungan ini, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Bapak Paus Fransiskus. Beliau menggambarkan, mari kita berdaya juang untuk menghadapi situasi sulit ini dengan gembira, karena yakin dan percaya bahwa jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kenapa? Paus Fransiskus mengatakan, berjerih payah bersama Tuhan, atau dalam istilah Latin, mecum labore. Mecum labore, sungguh-sungguh mengandaikan bahwa kita akan memuji dan menghormati serta mengabdi kepada Allah saja. Kenapa? Kita memuji, menghormati dan mengabdi kepada Allah dalam jerih payah bersama-sama dengan Tuhan sendiri. Mecum labori itu dikuatkan karena semangat cinta Tuhan. Apa itu semangat cinta Tuhan? Paus bilang, kita memiliki jangkar, dengan salibnya kita diselamatkan. Kita memiliki kemudi, dengan salibnya kita ditebus. Dan kita memiliki harapan, dengan salibnya kita disembuhkan. Paus berimajinasi kita bagikan sementara berlayar, di mana di dalamnya jangkar, kemudi, sungguh-sungguh berada dalam kendali tangan Tuhan sendiri. Sehingga jangkar yang adalah salib Tuhan sendiri menyelamatkan kita. Kemudi yang adalah salibnya Tuhan sendiri yang telah menebus kita, memberikan kepada kita harapan untuk menyangsung hari esok dengan gemilang. Dengan gemilang, marilah kita memaknai itu karena salib Tuhan. Dengan gemilang, karena kita memaknai itu karena pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, di mana kita memuji, menghormati, dan mengabdi hanya kepadanya. Dan pengalaman perjumpaan, seperti pengalaman perjumpaan cinta yang kita alami seorang dengan yang lain, seperti pengalaman perjumpaan antara Allah dengan kita sendiri. Selamat mencinta dan dicinta, Tuhan meneguhkan kita melangkah dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih karena kami terinspirasi untuk terus-menerus berefleksi, untuk terus-menerus berimajinatif, bagaikan pengalaman perjumpaan dua insan yang saling merindu dan jatuh cinta, yang telah dilukiskan dengan begitu indah dalam sebuah romantisme yang begitu agung, yang di dalamnya ya Tuhan Yesus, sebuah gambaran tentang cinta-Mu bagi kami dan ekspresi cinta kami bagimu saja. Apa yang boleh kami refleksikan, kininya pengalaman cinta itulah adalah juga pengalaman cinta yang kami olah dalam apapun warna situasi dan kondisi kami setiap waktu. Hanya dengan Engkau sajalah kami bisa memaknai akan arti cinta yang akan hadir dalam beragam pengalaman keseharian kami. Bagaikan menerbangkan layang-layang, kami belajar untuk mengikuti arah di dalamnya, ikuti irama angin. Kami mengikuti akan suasana hati di mana hati kami terpaut dengan hati Tuhan sendiri. Sehingga apapun jenis layang-layang yang kami terbangkan adalah bagaikan upaya kami memaknai cinta dalam beragam macam situasi kondisi yang tak jarang hadir dalam beragam macam situasi-situasi sulit. Tapi ketika kehidupan kami dikendalikan oleh tangan pengasihan-Mu saja, tali layang-layang kehidupan kami dipegang oleh-Mu saja, dan di dalamnya kami memaknai akan kehadiran kami setiap waktu karena Tuhan sajalah yang akan selalu mengatur arah angin kemana angin akan meniup. Maka kami yakin dan percaya bagaikan kami berlayar, kami percaya bahwa Engkau memegang kendali kemudi layar perahu kami. Engkau sajalah yang menambatkan sauh dan jangkar akan kehidupan kami pada tempat yang tepat, dan yang di dalamnya ya Tuhan, kami Engkau hadirkan untuk selalu punya pengharapan agar setiap hari-hari kami dipenuhi dengan energi cinta semata-mata karena harapan Engkau hadir bagi kami. Kiranya keluarga-keluarga kami kaya dengan cinta, dan kami maknai serta menerjemahkan kasih itu lewat kehadiran kami sebagai orang tua, bersama-sama dengan anak-anak kami, bahkan hadir menantu dan cucu, dalam kebersamaan sebagai rekan sepelayanan, kolega dan teman kerja,
dalam kehadiran sebagai sesama tetangga, dalam kehadiran sebagai bagian dari anggota warga masyarakat, atau kemudian ketika kami hadir sebagai bagian dari warga gereja universal, kami akan menata dan mengalami cinta di dalam Tuhan, dan itu semua semata-mata karena kebaikan yang telah Tuhan beri. Berkati yang dalam kondisi sakit, takut, cemas, dan tawar hati, kehilangan pengharapan, berduka, dan putus asa. Hanya di dalam Engkau kembali akan ada kekuatan, pemulihan, rahmat, dan sukacita untuk kembali melangkah dengan penuh sukacita. Lalu kemudian di dalam kasih dan cinta-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kuatkanlah kami sebagai gereja untuk memaknai persekutuan, pelayanan, dan kesaksian kami, secara khusus sebagai jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Engkau berkati kami Presbiter Unit Misioner dan semua warga jemaat untuk boleh hadir sebagai keluarga besar yang saling bersekutu, bersaksi, dan melayani dalam semangat cinta Tuhan sendiri untuk berkontribusi sekecil apapun bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Lalu rahmatilah kami sepanjang minggu ini. Engkau merahmati dan memberkati kami sebagai keluarga, terlebih anak-anak kami, dalam usaha dan keseriusan mereka untuk studi sekolah dan kuliah, dalam mencipta dan mencari pekerjaan, dalam menata masa depan, dalam menata rumah tangga. Bersyukur untuk semua kebaikan yang telah Tuhan beri, pertambahan umur dan usia pribadi maupun rumah tangga, kelahiran buah hati dalam kehidupan rumah tangga dan dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, untuk semua promosi jabatan dan kenaikan penghasilan, apapun itu. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan yang telah Tuhan beri, dan nama Tuhan dimuliakan karena semua peristiwa yang kami alami itu. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah. Kami yakin hanya karena cinta Tuhan, kami akan keluar dari krisis yang sementara hadir, karena kami yakin percaya di dalam Engkaulah sajalah kami boleh hadir dengan penuh kekuatan, pengharapan, dan semangat untuk berkontribusi, dan dalam perkenan Tuhan diberkati oleh-Mu untuk keluar dari semua persoalan, pergumulan, dan krisis yang sementara kami hadapi ini sebagai bangsa yang berkemenangan di dalam Tuhan, dan itu juga karena kehadiran gereja berkontribusi di dalamnya. Terima kasih untuk semua kebaikan yang telah Tuhan beri bagi kami. Berkati kami sepanjang memaknai hari ini, ketika kami boleh menjelang sore malam dan dalam cinta Tuhan menyongsong esok di dalam kasih dan kemurahan-Mu. Hanya dengan Engkau sajalah kami tenang, dan kami memaknai hari-hari kami dengan penuh syukur karena Tuhan mengendalikan kehidupan kami, dan sungguh-sungguh kami alami perjalanan itu di dalam kasih sayang Tuhan yang melimpah-limpah. Ampuni akan dosa dan salah kami, jadilah sesuai dengan maksud dan kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, anak-anak, remaja, dan kaum muda yang Tuhan kasihi, marilah kita melangkah dalam pengharapan dengan kekuatan salib Tuhan, di mana sebagai nyata kasih sayang Tuhan bagi kita semua. Moga hari-hari kita diwarnai dengan pengalaman jatuh cinta antara kita dengan Allah dan Allah dengan kita, yang memberikan kepada kita energi untuk selalu melihat hidup dengan penuh warna. Melangkahlah dengan penuh syukur, kita berjumpa kembali di dalam ibadah keluarga di Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian dengan pengharapan yang melimpah-limpah. Amin.